Baik, nama saya Yunita Laisnima. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar seluruh peserta didik dapat mengikuti proses PMB dengan efektif dan efisien. Yang berikut, adapun ahli Knežević yang mengartikan manajemen peserta didik sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun tujuan manajemen peserta didik, yang pertama tujuan umum. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan yang menunjang proses pembelajaran dalam lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari manajemen peserta didik adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, dan harus menyalurkan dan mengembangkan kemampuan, bakat, minat peserta didik, dan menyalurkan inspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, dan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita mereka. Yang berikut ada perencanaan peserta didik. Yang pertama, analisa kebutuhan peserta didik, yaitu menetapkan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi: 1. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan, yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Yang berikut, rekrutmen peserta didik. Proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Yang berikut, seleksi peserta didik. Kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik. Yang berikut, orientasi. Kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Yang berikut, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Adalah kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan secara sistem kelas. Selain itu juga pengelompokan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Yang berikut, pencatatan dan pelaporan. Dilakukan sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah, dengan tujuan pencatatan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Adapun pembinaan peserta didik, yang pertama, layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan asrama. Dan yang berikut, evaluasi peserta didik. Yang pertama, tujuan umum. 1. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik. Yang kedua, memungkinkan peserta didik menilai aktivitas yang didapat. Yang ketiga, menilai metode mengajar yang digunakan.
Dan tujuan khususnya yaitu yang pertama, merangsang kegiatan peserta didik, yang kedua, menemukan sebab-sebab kemajuan dan kegagalan belajar peserta didik, yang ketiga, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau cara belajar dengan metode dan metode mengajar. Yang berikut hasil evaluasi peserta didik. Ada yang pertama itu program remedial. Suatu bentuk khusus pengajaran yang ditujukan untuk memperbaiki sebagian atau keseluruhan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umum hasil evaluasi peserta didik adalah agar peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan, baik dalam segi kepribadian peserta didik maupun segi proses belajar mengajar. Dan yang berikut tujuan khusus. Yang pertama, memahami dirinya sendiri, dan dua, dapat mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat mengatasi hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Yang keempat, dapat melaksanakan atau dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Dan langkah-langkah dalam melakukan remedial. Yang pertama, penelahan atau menguraikan kembali kasus dan permasalahannya, menentukan alternatif pilihan atau tindakan, melaksanakan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan pengajaran remedial, mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali, dan mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Demikianlah hasil dari penjelasan materi tentang manajemen peserta didik. Terima kasih.